Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari pembelajaran kami selama 1 minggu ini mengenai Saul dan Daud. Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel yang dipilih Tuhan dari Benyamin. Tinggi, tampan, dipilih rakyat Israel karena penampilan. Setelah Saul menjadi raja, dia pun menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, menjadi pemimpin yang gagah dan pemberani. Setelah ia pun menjadi raja, dia pun menjadi raja yang tidak taat kepada Tuhan, tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Setelah itu ia pun terus jatuh di dalam dosa. Tuhan pun masih memberikan dia kesempatan kedua dan dia pun masih terus jatuh di dalam dosa. Setelah itu Tuhan pun menolak Saul menjadi raja bagi bangsa Israel dan Tuhan mengundurkan diri dari dalam hidupnya Saul. Teman-teman, dari kisah Saul kita belajar jika kita tidak taat kepada Tuhan dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan terus jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu teman-teman, mari kita belajar untuk taat, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga boleh menjadi alat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara itu adalah seorang pemuda yang bernama Daud. Ia mengatakan memakan angin, padahal dia bukanlah prajurit. Akan tetapi dia terheran-heran mengapa di jalannya seorang pun melawan Goliat. Lalu Daud pun menghadap kepada Saul untuk menyatakan diri untuk menjadi prajurit untuk melawan Goliat. Lalu Saul pun menyerahkan sebuah jirah, pedang serta pakaian untuk melawan Goliat. Tetapi Daud menolaknya karena Daud tidak bisa memakai tersebut. Dia bisa hanya memakai ketapel, batu, dan tas kecil gembala aja. Dia hanya memiliki pengalaman untuk membunuh beruang dan singa. Setelah itu Daud pun menghadap Goliat. Goliat pun mentertawakan karena tidak memakai baju sirah, pedang, apapun untuk berperang. Selain itu, Daud pun memulai memasukkan batu ke dalam ketapel, lalu dia melemparkan ke Goliat tepat di atas kepalanya, sehingga Goliat tersebut meninggal. Setelah kejadian tersebut, Daud diutus oleh Samuel untuk menjadi raja dan diurapi oleh Tuhan. Nah, tadi kan kita udah dengar tuh kisahnya Daud. Nah, ada beberapa poin yang kisah menurut saya kita bisa ambil dari ke Daud. Pertama adalah penilaian Tuhan tuh tidak melihat Tuhan tidak melupai rupa, tapi hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan pakai. Terus kedua adalah ketaatan yang mutlak. Jadi kalau itu mutlak, ya udah Tuhan pasti pakai kita dalam keadaan apapun. Terus keberanian berdasarkan iman. Sesuatu kalau kita semua beriman yang benar, pasti menjadi benar. Dan yang terakhir adalah kita harus berani mengakui kesalahan. Jangan takut dalam kesalahan, kita harus berani kalau kita salah. Demikian presentasi dari kami kelompok 5 selama pembelajaran 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You got good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay.